Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang telusur PMKP. Di dalam ketentuan jadwal di Peraturan Dirjen Yankes nomor 1130 tahun 2022 dikatakan bahwasanya pelaksanaan akreditasi itu kita surveyor melakukan telusur PMKP. Telusur PMKP itu dimulai dengan presentasi dari rumah sakit yang menjelaskan tentang capaian mutu di rumah sakit. Nah, di dalam telusur PMKP itu sendiri, fokus dari telusur PMKP itu adalah surveyor melakukan pengamatan proses yang digunakan rumah sakit untuk memperbaiki pelayanan dan mutu serta keselamatan pasien. Nah, fokus dari surveyor itu adalah pada proses pengumpulan, analisis, penafsiran, dan penggunaan data untuk kepentingan pembuatan keputusan di rumah sakit. Surveyor juga mengevaluasi efektivitas dari pelaksanaan rencana, program, dan proses peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, di dalam telusur PMKP ini dihadiri oleh direktur atau direktur operasional dan pimpinan rumah sakit. Yang kedua adalah individu yang bertanggung jawab terhadap implementasi program mutu dan keselamatan pasien. Dalam hal ini adalah komite PMKP ataupun komite mutu. Kemudian ketiga adalah staf klinis dan non-klinis yang terlibat di dalam implementasi program mutu dan keselamatan pasien. Misalkan kepala unit sebagai penanggung jawab indikator mutu di unit kerja. Nah, rumah sakit menyajikan bahan presentasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Bahan presentasi itu nanti ditujukan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan dan staf mendukung keseluruhan program mutu dan keselamatan pasien. Nah, presentasi itu ada 3 konten besar yang disajikan di dalam presentasi tersebut. Yang pertama itu adalah data indikator mutu rumah sakit secara keseluruhan untuk melihat proses agregasi data, analisis data, perbaikan yang telah dilakukan. Kemudian di dalamnya ada contoh cara validasi data pada indikator mutu dan contoh peningkatan mutu terkait dengan program efisiensi di rumah sakit. Kemudian materi yang kedua itu berkaitan dengan tinjauan indikator klinis, meliputi pembahasan tentang standar keselamatan pasien, kemudian alur klinis, yaitu fokus pada keberhasilannya dalam mengurangi variasi di dalam pelayanan. Yang ketiga itu adalah panduan praktek klinis, yaitu keberhasilan mengurangi variasi di dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan indikator non-klinis, yaitu FMEA dan root cause analysis. Nah, RCA dari setiap kejadian, terutama Sentinel, untuk melihat tindak lanjut dari koreksi yang dilakukan oleh direktur dan pimpinan rumah sakit, agar tidak terjadi kejadian yang berulang. Nah, setelah presentasi dilakukan, kemudian dilanjutkan oleh diskusi. Nah, pada diskusi tersebut, materi diskusinya itu terbagi yang pertama berkaitan dengan penyajian indikator mutu, meliputi indikator nasional mutu rumah sakit, indikator mutu prioritas rumah sakit, dan indikator mutu prioritas unit kerja. Jadi rumah sakit menyajikan contoh data mutu unit dan instalasi. Di antara data mutu unit instalasi tersebut ada indikator mutu prioritas yang ditentukan, disertai dengan dasar pemilihan ketentuan sesuai dengan ketentuan akreditasi rumah sakit. Misalkan pemilihan itu adalah high cost atau biaya tinggi, high volume, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah di antara data mutu unit kerja tersebut, salah satunya merupakan indikator mutu prioritas rumah sakit. Nah, ini dipilih sesuai dengan dasar pemilihan sesuai dalam maksud dan tujuan. Yang keempat itu adalah data mutu unit kerja, salah satunya adalah indikator nasional mutu rumah sakit. Dipilih dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Pada setiap indikator prioritas, dilakukan analisa menggunakan metode yang sudah teruji, dapat berupa PDCA atau PDSA, dan kemudian diolah menjadi informasi dan dasar pembuatan keputusan rumah sakit melalui umpan balik untuk kemudian dikerjakan oleh penanggung jawab mutu.
Nah, materi diskusi yang kedua itu tentang RCA dari Sentinel. Jadi PIC PMKP itu menjelaskan tentang root cause analysis dari setiap KTD dan Sentinel di rumah sakit. Kemudian investigasi sederhana pada kejadian nyaris cedera KNC, KTC, dan KPCS. Rekomendasi kegiatan tersebut nanti akan menjadi landasan rumah sakit untuk melakukan perbaikan sehingga tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari. Kemudian diskusi yang ketiga ada tentang validasi data pada indikator mutu. Jadi PIC presentasi PMKP menjelaskan contoh validasi data yang digunakan oleh komite PMKP. Proses validasi data meliputi validasi data sampel, cara perhitungan statistik, metode analisis yang terbukti, serta dampak primer dan dampak sekunder terhadap efisiensi. Kemudian materi diskusi berikutnya tentang indikator mutu non-klinis yang telah menunjukkan hasil berupa efisiensi di rumah sakit. Jadi PIC mutu menjelaskan tentang proses kajian efisiensi dan jenis efisiensi yang diharapkan. Indikator yang melahirkan efisiensi adalah bagian dari keberhasilan PMKP dalam mengelola mutu, keselamatan pasien, dan manajemen resiko. Kemudian diskusi berikutnya tentang data alur klinis dan panduan praktek klinis serta keberhasilannya untuk mengurangi variasi. Jadi PIC, PMKP menjelaskan data alur klinis dan panduan praktek klinis yang mampu melahirkan keberhasilan mengurangi variasi dalam clinical pathway. Ini disebutkan. Kemudian keberhasilan pengurangan variasi tersebut akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi rumah sakit. Jadi itu adalah sekilas tentang presentasi yang perlu disiapkan oleh rumah sakit di dalam telusur PMKP. Telusur PMKP nanti sebagai pengantar untuk melakukan diskusi berkaitan dengan mutu dan semoga rumah sakit dapat menjelaskan proses manajemen mutu, keselamatan pasien, serta manajemen risiko di rumah sakit. Sukses selalu untuk rumah sakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.